Ustaz. Kalau kamu bisa sembuhkan mandulku, aku akan menjadi milikmu selamanya. Bayangkan seseorang yang memiliki segalanya. Rumah mewah, kekayaan melimpah, dihormati banyak orang. Tetapi setiap malam ia menangis sendirian karena satu hal yang tidak pernah bisa ia miliki sepanjang hidupnya. Kisah ini bukan hanya tentang harta, bukan tentang kesuksesan, tetapi tentang luka yang tidak terlihat, tentang kesepian yang disembunyikan di balik kemewahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang penuh keberkahan. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, seperti biasa, saya ingin mengajak sahabat semua untuk menuliskan di kolom komentar, sahabat menonton dari daerah mana. Semoga melalui kolom komentar itu, kita bisa saling menyapa, saling mengenal, dan saling mendoakan dalam kebaikan. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe, karena dengan subscribe, sahabat sudah ikut mendukung channel ini agar terus menghadirkan cerita inspiratif dan penuh hikmah. Semoga sahabat semua yang sudah subscribe maupun yang akan subscribe dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan, serta dikabulkan semua hajat dan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Cerita ini dimulai dari seorang perempuan yang dikenal hampir di seluruh kota besar sebagai simbol kesuksesan. Namanya sering muncul dalam majalah bisnis. Wajahnya terpampang dalam berbagai acara sosial, dan kekayaannya menjadi bahan perbincangan banyak orang. Ia memiliki perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari properti, investasi, hingga perdagangan internasional. Kehidupannya terlihat begitu sempurna dari luar. Perempuan itu tinggal di sebuah rumah megah yang berdiri kokoh di kawasan elit. Rumahnya memiliki taman luas yang selalu terawat, kolam renang dengan air jernih yang berkilau, serta interior mewah yang dipenuhi perabot mahal dari berbagai negara. Setiap sudut rumahnya mencerminkan kemewahan dan prestis. Puluhan karyawan bekerja untuk memastikan semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Namun, tidak banyak yang tahu, rumah sebesar itu sering terasa sangat sunyi. Setiap malam, ketika semua lampu taman menyala indah dan suara kota mulai mereda, perempuan itu justru merasakan kesepian yang menyesakkan dada. Ia sering duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap jendela besar yang menghadap ke kota, sambil memikirkan masa lalu yang tidak pernah bisa ia lupakan. Beberapa tahun sebelumnya, perempuan itu pernah menjalani pernikahan yang terlihat sangat bahagia. Ia menikah dengan seorang pria yang sama-sama sukses dan dihormati. Pernikahan mereka menjadi sorotan banyak orang karena dianggap sebagai pasangan sempurna. Mereka sering tampil bersama dalam berbagai acara, terlihat saling mendukung dan penuh kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, tekanan dalam rumah tangga mereka mulai muncul. Mereka sangat menginginkan kehadiran seorang anak, seseorang yang bisa melengkapi keluarga mereka. Berbagai cara sudah mereka lakukan. Mereka mengunjungi banyak dokter, menjalani berbagai pengobatan, bahkan mencoba metode yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hasilnya selalu sama, tidak ada perubahan. Harapan demi harapan mulai berubah menjadi kelelahan dan kesedihan. Tanpa disadari, keadaan itu perlahan mengubah hubungan mereka. Percakapan yang dulu hangat mulai berubah menjadi perdebatan. Keheningan mulai menggantikan tawa yang dulu sering terdengar di rumah mereka. Suatu hari, keputusan besar akhirnya diambil. Mereka memilih untuk berpisah. Perceraian itu menjadi berita besar di kalangan pebisnis dan masyarakat. Banyak orang berspekulasi tentang alasan perpisahan mereka. Sebagian menebak tentang perbedaan prinsip, sebagian lagi menduga adanya orang ketiga. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa penyebab utama perceraian itu adalah luka yang sangat pribadi, yaitu ketidakmampuan perempuan itu untuk memiliki keturunan. Mantan suaminya memang meninggalkan perempuan itu, tetapi ia tidak pergi dengan tangan kosong. Ia memberikan sebagian besar harta mereka kepada perempuan itu sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan atas hubungan yang pernah mereka jalani. Sejak saat itu, kekayaan perempuan itu semakin bertambah, tetapi kebahagiaannya justru semakin berkurang. Sejak perceraian itu, perempuan tersebut berubah. Ia menjadi lebih tertutup, lebih dingin, dan lebih sibuk dengan pekerjaannya.
ia mulai menenggelamkan dirinya dalam dunia bisnis. Setiap hari, jadwalnya dipenuhi rapat, perjalanan bisnis, dan pertemuan penting. Ia seolah mencoba melupakan rasa sakit dengan kesibukan tanpa henti. Namun sekeras apapun ia mencoba melupakan, setiap kali ia melihat keluarga lain berjalan bersama anak-anak mereka, hatinya terasa tertusuk. Ia sering berpura-pura sibuk agar tidak perlu menghadapi pertanyaan tentang kehidupan pribadinya. Ia juga mulai menjaga jarak dari teman-temannya yang sudah berkeluarga, karena tanpa disadari, kebahagiaan orang lain sering membuatnya merasa semakin kosong. Di balik sikapnya yang terlihat kuat, perempuan itu sebenarnya mulai kehilangan kepercayaan terhadap hidup. Ia merasa bahwa segala usaha yang ia lakukan selama ini tidak pernah cukup untuk membuatnya benar-benar bahagia. Ia mulai berpikir bahwa hidup hanyalah tentang pencapaian materi, bukan tentang kebahagiaan batin. Suatu malam, setelah menyelesaikan rapat panjang, perempuan itu duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia memandangi deretan penghargaan yang terpajang di dinding. Semua penghargaan itu menjadi bukti kesuksesan yang telah ia capai. Namun di dalam hatinya, ia merasa semua itu tidak mampu mengisi kekosongan yang ia rasakan. Ia mengambil sebuah foto lama dari laci meja kerjanya. Foto itu adalah kenangan dari masa pernikahannya dulu. Dalam foto itu, ia tersenyum bahagia bersama mantan suaminya. Melihat foto itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia menutup kembali foto itu dengan cepat, seolah tidak ingin menghadapi kenangan yang masih terasa menyakitkan. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan perempuan itu tetap berjalan dalam rutinitas yang sama. Ia semakin dikenal sebagai sosok yang tegas, cerdas, dan sulit didekati. Banyak orang menghormatinya, tetapi sedikit yang benar-benar mengenalnya. Suatu ketika, perusahaannya mengadakan sebuah acara sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu. Acara itu menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan. Perempuan itu hadir sebagai pemilik perusahaan dan tokoh utama dalam acara tersebut. Ia berdiri di atas panggung, memberikan sambutan yang penuh wibawa, sementara para tamu undangan memberikan tepuk tangan meriah. Namun di balik senyumnya, perempuan itu tetap merasakan kehampaan yang sama. Ia tidak pernah menyangka bahwa acara sosial itulah yang nantinya akan mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya secara perlahan. Saat acara berlangsung, banyak orang datang dari berbagai latar belakang untuk ikut berpartisipasi. Relawan, pekerja sosial, hingga masyarakat umum berkumpul dalam kegiatan tersebut. Perempuan itu mengawasi jalannya acara dari kejauhan, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tanpa ia sadari, di antara keramaian acara itu, ada seseorang yang memperhatikannya dari jauh. Seseorang yang penampilannya sangat sederhana, bahkan jauh dari kesan mewah yang biasa ia lihat di lingkungan sekitarnya. Pertemuan itulah yang nantinya akan menjadi awal dari perjalanan hidup yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun saat itu, perempuan miliarder itu masih berdiri dengan segala kesombongan, luka, dan keyakinannya bahwa hidup hanya ditentukan oleh usaha manusia semata. Ia belum tahu bahwa kehidupannya akan segera berubah, bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, tetapi karena sesuatu yang selama ini tidak pernah ia anggap penting. Acara sosial yang diadakan perusahaannya berlangsung dengan sangat meriah. Banyak tamu undangan dari kalangan pejabat, pengusaha, hingga tokoh masyarakat hadir untuk mendukung kegiatan tersebut. Aula besar tempat acara berlangsung dihiasi dekorasi yang mewah. Lampu kristal menggantung di langit-langit ruangan, karpet merah terbentang di sepanjang pintu masuk, dan deretan meja dipenuhi hidangan terbaik yang disiapkan khusus untuk para tamu. Perempuan miliarder itu berdiri di tengah keramaian dengan pakaian elegan yang membuatnya tampak berwibawa. Gaun yang ia kenakan berwarna gelap dengan potongan sederhana namun sangat mahal. Rambutnya ditata rapi, dan sikapnya tetap tenang serta percaya diri. Banyak orang yang menyapanya dengan penuh hormat. Senyum ramah ia berikan. Meski di dalam hatinya, ia tetap menjaga jarak dari siapapun. Acara tersebut tidak hanya berisi seremoni, tetapi juga kegiatan pembagian bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Beberapa relawan terlihat sibuk mengatur antrian warga yang datang untuk menerima bantuan. Para relawan itu berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pekerja sosial, hingga kelompok santri dari sebuah pesantren sederhana di pinggiran kota.
Di antara para relawan itu, ada seorang santri yang tampil berbeda dari yang lain. Pakaiannya terlihat sederhana dan agak lusuh. Sarung yang ia kenakan tampak sudah beberapa kali dijahit ulang. Kemeja putihnya sedikit kusam, dan sandal yang ia pakai terlihat sudah lama digunakan. Wajahnya bersih, tanpa kesan ingin menarik perhatian siapapun. Ia lebih banyak diam, membantu mengangkat barang, dan mengatur bantuan tanpa banyak bicara. Santri itu datang bersama rombongan pesantrennya untuk membantu acara tersebut. Ia dikenal sebagai santri yang rajin dan memiliki akhlak yang baik. Meski hidup dalam keterbatasan, ia selalu terlihat tenang dan tidak pernah mengeluh. Baginya, membantu orang lain adalah bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan ikhlas. Saat acara semakin ramai, perempuan miliarder itu berjalan mengelilingi area kegiatan untuk memastikan semua berjalan lancar. Ia memeriksa setiap sudut ruangan dengan teliti. Tatapannya tajam dan penuh perhitungan, seperti seorang pemimpin yang terbiasa mengendalikan situasi. Tanpa sengaja, pandangannya tertuju pada santri yang sedang membantu membagikan paket bantuan kepada warga. Santri itu bekerja dengan penuh kesabaran. Ia menundukkan badan setiap kali memberikan bantuan kepada orang tua yang datang. Sesekali ia tersenyum kecil ketika melihat anak-anak yang menerima bantuan dengan wajah gembira. Perempuan miliarder itu memperhatikan santri tersebut beberapa saat. Ia merasa penampilan santri itu sangat kontras dengan suasana acara yang penuh kemewahan. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya mengapa masih ada orang yang hidup dengan penampilan sesederhana itu di tengah zaman yang sudah modern. Beberapa saat kemudian, salah satu panitia acara memperkenalkan para relawan kepada perempuan miliarder itu. Ia berjalan melewati barisan relawan, memberikan sapaan singkat dan ucapan terima kasih. Saat tiba di depan santri tersebut, perempuan itu berhenti sejenak. Santri itu menundukkan kepala dengan sopan sebagai bentuk penghormatan. Ia tidak berusaha berbicara lebih dulu. Namun saat perempuan itu hendak melanjutkan langkahnya, santri tersebut dengan suara lembut menyampaikan sesuatu yang membuat perempuan itu terdiam. Santri itu mengatakan bahwa ia mendoakan agar perempuan tersebut selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kalimat itu diucapkan dengan sangat sederhana, tanpa nada berlebihan, dan tanpa maksud mencari perhatian. Perempuan miliarder itu sempat terkejut mendengar ucapan tersebut. Selama ini, ia terbiasa menerima pujian tentang keberhasilannya, bukan doa yang menyentuh sisi batinnya. Namun reaksi yang muncul justru bukan rasa terharu, melainkan rasa tidak percaya. Ia memandang santri itu dari atas ke bawah, memperhatikan penampilannya yang sederhana. Dalam pikirannya, ia merasa aneh mengapa seseorang dengan kondisi seperti itu berani menawarkan doa kepadanya. Baginya, doa bukan sesuatu yang bisa mengubah kenyataan yang sudah ia alami. Dengan nada dingin, perempuan itu menanyakan apa yang membuat santri tersebut berpikir bahwa doa bisa mengubah hidup seseorang. Ia menganggap kehidupan ditentukan oleh kerja keras, bukan oleh hal-hal yang tidak bisa dilihat secara nyata. Santri itu tetap berdiri dengan tenang. Ia menjawab bahwa kerja keras memang penting, tetapi doa dan usaha harus berjalan bersamaan. Ia mengatakan bahwa banyak hal dalam hidup manusia yang tidak bisa dikendalikan hanya dengan usaha semata. Jawaban itu justru membuat perempuan miliarder tersebut tersenyum sinis. Ia merasa santri itu terlalu naif. Ia menganggap santri tersebut hanya berbicara berdasarkan keyakinan tanpa memahami realita kehidupan yang keras. Beberapa tamu undangan yang berdiri di sekitar mereka mulai memperhatikan percakapan itu. Suasana yang tadinya penuh keramahan berubah menjadi sedikit canggung. Perempuan itu merasa bahwa ucapan santri tersebut seperti menyinggung pengalaman hidupnya yang selama ini ia anggap sebagai luka terbesar. Ia mulai mengingat kembali semua usaha yang pernah ia lakukan untuk mendapatkan keturunan. Semua pengobatan, semua harapan, dan semua kegagalan yang ia alami. Perasaan itu membuat emosinya perlahan muncul ke permukaan. Namun santri itu tetap berdiri dengan sikap yang sama. Ia tidak menunjukkan rasa takut atau minder. Wajahnya tetap tenang, seolah ia benar-benar yakin dengan apa yang ia katakan. Ia tidak mencoba meyakinkan perempuan itu secara berlebihan, tetapi hanya menyampaikan keyakinannya dengan sederhana.
Percakapan singkat itu meninggalkan kesan yang berbeda bagi perempuan miliarder tersebut. Meski ia menolak mempercayai ucapan santri itu, entah mengapa kata-kata santri tersebut terus terngiang di pikirannya. Setelah percakapan itu berakhir, perempuan itu melanjutkan aktivitasnya di acara tersebut. Ia kembali menyapa tamu undangan, memberikan sambutan kepada para relawan, dan memastikan acara berjalan sesuai rencana. Dari luar, ia terlihat tetap tenang dan profesional. Namun di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang berani berbicara tentang hal yang selama ini ia hindari. Doa yang ditawarkan santri itu mungkin terdengar sederhana, tetapi justru membuatnya merasa terganggu. Sementara itu, santri tersebut kembali melanjutkan tugasnya membantu membagikan bantuan kepada warga. Ia tidak memperlihatkan reaksi apapun setelah percakapan itu. Ia tetap bekerja dengan tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Menjelang akhir acara, perempuan miliarder itu berdiri di sudut ruangan, memandangi para relawan yang masih sibuk bekerja. Tatapannya kembali tertuju pada santri tersebut. Ada rasa penasaran yang mulai muncul, meski ia berusaha menutupinya dengan sikap dingin. Ia tidak menyadari bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Pertemuan yang awalnya terlihat tidak penting, justru perlahan membuka pintu menuju perjalanan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, langkah takdir mulai bergerak, membawa dua kehidupan yang sangat berbeda menuju satu jalan yang sama sekali tidak pernah mereka rencanakan. Setelah acara sosial perusahaan itu selesai, perempuan miliarder tersebut kembali ke rumah megahnya dengan pikiran yang tidak tenang. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia berjalan melewati lorong panjang yang dihiasi lukisan mahal, namun pikirannya terus teringat pada percakapan singkat dengan santri sederhana yang ditemuinya tadi. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka laptop dan memeriksa laporan bisnis. Namun setiap kali ia mencoba fokus, bayangan santri itu kembali muncul di kepalanya. Ucapan doa yang terdengar sederhana justru terasa mengusik ketenangannya. Perempuan itu menghela napas panjang. Ia merasa aneh karena selama ini tidak pernah ada orang yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Kebanyakan orang selalu berusaha menyenangkannya atau mencari keuntungan darinya. Namun santri itu berbicara tanpa rasa takut dan tanpa kepentingan apapun. Ia menutup laptopnya dan berjalan menuju balkon rumah. Dari sana ia bisa melihat lampu kota yang berkilauan. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan menikmati pemandangan malam, tetapi perasaannya tetap terasa berat. Di sisi lain, santri tersebut kembali ke pesantrennya bersama rombongan relawan. Perjalanan pulang mereka ditempuh dengan kendaraan sederhana. Sepanjang perjalanan, santri itu lebih banyak diam, memandang jalanan malam yang sepi. Ia mengingat kembali percakapannya dengan perempuan miliarder itu, tetapi tidak ada rasa tersinggung dalam dirinya. Sesampainya di pesantren, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Pesantren itu berdiri sederhana di pinggiran kota. Bangunannya tidak terlalu besar, beberapa bagian terlihat sudah tua, namun suasana di dalamnya terasa hangat. Para santri menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh kebersamaan. Santri itu kembali mengikuti kegiatan pesantren seperti mengaji, membantu membersihkan lingkungan, dan menyiapkan kebutuhan dapur. Ia tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang pertemuannya dengan perempuan miliarder tersebut. Baginya, semua itu hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang harus ia jalani dengan ikhlas. Beberapa hari kemudian, perusahaan perempuan miliarder itu kembali mengadakan program sosial lanjutan di tempat yang berbeda. Kali ini, perempuan itu sengaja datang lebih awal. Ia tidak sepenuhnya mengerti alasan dirinya melakukan itu, tetapi ada perasaan ingin memastikan apakah santri tersebut akan kembali hadir. Saat acara dimulai, ia berdiri memperhatikan para relawan yang datang satu persatu. Matanya bergerak mencari sosok yang beberapa hari lalu meninggalkan kesan aneh dalam pikirannya. Hingga akhirnya, ia melihat santri itu berjalan masuk bersama rombongannya, membawa beberapa kotak bantuan. Perasaan perempuan itu berubah. Ia mencoba bersikap biasa saja, namun tatapannya beberapa kali mengarah pada santri tersebut.
Ia memperhatikan bagaimana santri itu bekerja tanpa terlihat ingin menonjolkan diri. Ia membantu memindahkan barang, menata logistik, dan melayani warga dengan penuh kesabaran. Ketika acara berlangsung, perempuan itu sengaja mendekati area tempat santri itu bekerja. Ia berdiri beberapa langkah dari santri tersebut, memperhatikan gerak-geriknya. Santri itu menyadari kehadiran perempuan itu, namun tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa menunjukkan sikap berlebihan. Akhirnya perempuan itu membuka percakapan. Dengan nada datar, ia bertanya mengapa santri itu masih yakin bahwa doa bisa mengubah hidup seseorang. Ia mengatakan bahwa ia sudah mencoba banyak hal dalam hidupnya, tetapi kenyataan tetap tidak berubah. Santri itu menatap perempuan tersebut dengan tenang. Ia menjawab bahwa doa bukan hanya tentang meminta sesuatu, tetapi juga tentang memperbaiki hati dan menerima ketentuan Allah. Ia mengatakan bahwa terkadang manusia merasa sudah berusaha maksimal, padahal masih banyak hal yang belum diperbaiki dalam dirinya. Jawaban itu membuat perempuan tersebut merasa tidak nyaman. Ia merasa santri itu seperti menilai hidupnya tanpa mengetahui perjuangan yang telah ia lakukan. Perasaan kesal mulai muncul di dalam hatinya. Ia mengatakan dengan nada yang mulai meninggi bahwa santri itu tidak memahami betapa sulitnya hidup yang ia jalani. Ia menceritakan secara singkat tentang semua usaha yang telah ia lakukan untuk memiliki keturunan. Ia menyebutkan berbagai pengobatan yang pernah ia jalani dan harapan yang berkali-kali hancur. Beberapa orang di sekitar mereka mulai memperhatikan percakapan itu. Suasana menjadi tegang. Namun santri tersebut tetap berdiri dengan sikap tenang. Ia tidak membantah atau mencoba menenangkan perempuan itu dengan kata-kata manis. Ia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah perempuan itu selesai berbicara, santri itu berkata bahwa ia tidak pernah berniat meremehkan perjuangan siapapun. Ia hanya ingin mengingatkan bahwa ada hal-hal dalam hidup manusia yang berada di luar kendali manusia. Ia mengatakan bahwa keajaiban sering datang ketika seseorang memperbaiki hubungannya dengan Allah dan memperbaiki niat dalam setiap langkah hidupnya. Ucapan itu justru membuat perempuan tersebut tersenyum sinis. Ia merasa santri itu hanya berbicara berdasarkan keyakinan yang tidak bisa dibuktikan. Ia mulai menertawakan gagasan bahwa doa bisa mengubah kenyataan medis yang sudah ia alami. Perempuan itu berkata bahwa jika doa benar-benar bisa mengubah hidup seseorang, maka dunia ini pasti sudah penuh dengan keajaiban. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak lagi percaya pada hal-hal seperti itu. Baginya, hidup adalah tentang usaha, logika, dan kenyataan yang bisa dilihat secara nyata. Santri itu tetap tenang mendengar semua ucapan tersebut. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda tersinggung. Ia hanya mengatakan bahwa tidak semua hal dalam hidup harus dipahami dengan logika. Ada saat di mana manusia harus belajar untuk percaya dan berserah. Ucapan itu membuat perempuan tersebut merasa semakin kesal. Ia merasa santri itu terlalu percaya diri dengan keyakinannya. Ia memandang santri itu dengan tatapan meremehkan, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Percakapan mereka akhirnya berhenti ketika panitia acara memanggil perempuan tersebut untuk kembali ke panggung. Ia meninggalkan santri itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa kesal. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kata-kata yang terus terngiang dalam pikirannya. Sementara itu, santri tersebut kembali melanjutkan tugasnya seperti biasa. Ia tetap membantu warga dan para relawan dengan penuh ketulusan. Ia tidak memikirkan bagaimana perempuan itu menanggapi ucapannya. Baginya, menyampaikan kebaikan adalah tanggung jawab yang harus dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Menjelang akhir acara, perempuan miliarder itu kembali memandangi keramaian dari kejauhan. Ia melihat santri itu sedang membantu seorang ibu tua membawa paket bantuan. Pemandangan itu membuatnya terdiam sejenak. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri santri itu. Namun ia masih menolak mempercayai perasaan tersebut. Ia tetap meyakinkan dirinya bahwa semua yang dikatakan santri itu hanyalah keyakinan yang tidak akan mengubah apapun dalam hidupnya. Tanpa ia sadari, pertemuan kedua itu justru membuat konflik batin dalam dirinya semakin kuat. Ia belum tahu bahwa perasaan kesal dan keraguan yang ia rasakan saat itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji keyakinan, kesabaran, dan keikhlasannya. Dan dari sinilah,
Hubungan antara dua dunia yang berbeda itu mulai memasuki fase yang lebih dalam, membawa mereka menuju peristiwa yang akan mengubah arah kehidupan keduanya secara perlahan. Acara sosial perusahaan itu akhirnya mencapai puncaknya. Para tamu undangan mulai bersiap meninggalkan lokasi, sementara para relawan masih sibuk merapikan sisa kegiatan. Suasana yang tadi ramai perlahan berubah menjadi lebih tenang. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan cahaya keemasan yang menyelimuti area acara. Perempuan miliarder itu berdiri di sisi panggung, memperhatikan jalannya penutupan acara. Wajahnya tetap terlihat tenang, namun pikirannya masih dipenuhi percakapan dengan santri yang ia temui beberapa kali selama kegiatan berlangsung. Semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat bayangan percakapan itu muncul di benaknya. Ia memutuskan untuk berjalan mengelilingi area kegiatan sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu. Langkahnya terhenti ketika melihat santri tersebut sedang membantu membereskan perlengkapan acara bersama relawan lain. Santri itu terlihat mengangkat kotak bantuan dengan tubuh yang tampak lelah, namun tetap bekerja dengan penuh kesabaran. Perempuan itu memandang pemandangan tersebut beberapa saat. Ada sesuatu yang membuatnya merasa terganggu. Ia tidak mengerti mengapa seseorang dengan kondisi hidup yang sederhana bisa terlihat begitu tenang, sementara dirinya yang memiliki segalanya justru sering merasa gelisah. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan mendekati santri tersebut. Beberapa relawan yang melihat kedatangannya langsung memberi ruang. Santri itu menoleh ketika menyadari perempuan tersebut berdiri di hadapannya. Dengan nada bicara yang masih menyimpan sisa kekesalan, perempuan itu kembali membuka percakapan. Ia mengatakan bahwa ia masih tidak mengerti mengapa santri tersebut begitu yakin dengan doa. Ia menegaskan bahwa hidupnya sudah membuktikan bahwa tidak semua hal bisa berubah hanya dengan harapan dan keyakinan. Santri itu meletakkan kotak yang ia pegang, lalu menatap perempuan tersebut dengan tenang. Ia tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau tersinggung. Ia hanya mengatakan bahwa keyakinan bukan berarti memaksa takdir, melainkan berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Ucapan itu membuat perempuan tersebut tersenyum sinis. Ia merasa bahwa santri itu terlalu mudah berbicara tentang hal-hal yang belum pernah ia rasakan. Ia mulai berbicara dengan nada yang lebih tajam, menceritakan bagaimana kehidupannya dipenuhi perjuangan yang panjang dan menyakitkan. Ia mengatakan bahwa ia sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba memiliki keturunan. Ia mengunjungi berbagai rumah sakit terbaik, menjalani berbagai pengobatan, bahkan melakukan perjalanan ke luar negeri demi harapan yang tidak pernah terwujud. Semua itu ia lakukan dengan usaha maksimal, bukan hanya sekadar berharap. Suasana di sekitar mereka mulai berubah menjadi lebih hening. Beberapa relawan yang masih berada di area itu berhenti bekerja dan memperhatikan percakapan mereka dari kejauhan. Mereka merasakan ketegangan yang mulai muncul di antara kedua orang tersebut. Perempuan itu melanjutkan ceritanya dengan nada suara yang mulai meninggi. Ia mengatakan bahwa semua usaha itu justru berakhir dengan kegagalan yang membuat rumah tangganya hancur. Ia kehilangan seseorang yang pernah ia cintai. Dan sejak saat itu, ia merasa hidupnya tidak pernah benar-benar utuh. Santri itu tetap mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. Wajahnya menunjukkan rasa empati, namun ia tidak berusaha menghibur dengan kata-kata kosong. Setelah perempuan itu selesai berbicara, santri tersebut berkata dengan suara lembut bahwa tidak semua jawaban hidup bisa ditemukan melalui usaha manusia semata. Kalimat itu menjadi titik yang memicu emosi perempuan tersebut. Ia merasa ucapan santri itu seperti meremehkan semua perjuangan yang telah ia lakukan. Perasaan sakit hati dan kemarahan yang selama ini ia pendam mulai muncul ke permukaan. Dengan tatapan tajam, perempuan itu menantang santri tersebut. Ia mengatakan bahwa jika santri itu benar-benar yakin dengan doa dan keyakinannya, maka ia ingin melihat bukti nyata. Ia berkata bahwa jika santri itu bisa membuat dirinya memiliki keturunan, maka ia bersedia menikah dengannya.
Ucapan itu keluar begitu saja, dipenuhi nada meremehkan. Beberapa orang yang mendengar pernyataan itu terlihat terkejut. Ada yang menahan napas, ada yang saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Perempuan itu menambahkan bahwa ia tidak pernah percaya pada hal-hal seperti keajaiban. Baginya, tantangan itu hanyalah cara untuk membuktikan bahwa keyakinan santri tersebut hanyalah angan-angan. Ia memandang santri itu dengan tatapan penuh kesombongan, seolah yakin bahwa tantangan itu tidak mungkin bisa dipenuhi. Suasana menjadi sangat hening. Semua mata tertuju pada santri tersebut, menunggu bagaimana ia akan merespons tantangan yang terdengar seperti penghinaan itu. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Santri itu tidak menunjukkan kemarahan atau rasa tersinggung. Ia hanya menundukkan kepala sejenak, seolah merenungkan kata-kata yang baru saja ia dengar. Setelah beberapa detik, ia mengangkat wajahnya dan menatap perempuan tersebut dengan ekspresi yang tetap tenang. Ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah takdir siapapun. Ia menegaskan bahwa semua yang terjadi dalam hidup manusia adalah kehendak Allah. Ia tidak menerima tantangan itu sebagai ajang pembuktian diri, tetapi sebagai pengingat bahwa doa adalah bagian dari usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jawaban itu membuat beberapa orang semakin terdiam. Perempuan miliarder itu sendiri tampak sedikit terkejut dengan reaksi santri tersebut. Ia mungkin berharap santri itu akan menolak atau merasa tersinggung, tetapi yang ia lihat justru sikap yang penuh ketenangan. Santri itu melanjutkan ucapannya dengan mengatakan bahwa jika perempuan itu benar-benar ingin mencoba, maka ia harus melakukannya dengan niat memperbaiki diri, bukan sekadar ingin membuktikan sesuatu. Ia mengatakan bahwa perjalanan menuju perubahan bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang proses memperbaiki hati dan keikhlasan. Ucapan itu membuat perempuan tersebut merasa bingung. Ia tidak menyangka santri itu akan menanggapi tantangannya dengan cara seperti itu. Namun, karena gengsi dan kesombongannya masih sangat kuat, ia tetap mempertahankan sikap dinginnya. Ia mengatakan bahwa ia akan menunggu bukti nyata dari semua ucapan santri tersebut. Baginya, janji yang ia ucapkan hanyalah sebuah tantangan, bukan sesuatu yang benar-benar ia percayai. Setelah percakapan itu berakhir, perempuan tersebut meninggalkan area kegiatan dengan langkah cepat. Ia berusaha terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya muncul perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seolah telah mengucapkan sesuatu yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sementara itu, santri tersebut kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak menunjukkan reaksi berlebihan terhadap tantangan yang baru saja ia terima. Ia tetap membantu merapikan perlengkapan acara bersama relawan lain, seolah semua yang terjadi hanyalah bagian dari ujian hidup yang harus ia hadapi dengan sabar. Menjelang senja, ketika area acara mulai sepi, santri itu berdiri sejenak memandang langit yang mulai berubah warna. Ia menarik napas panjang, lalu kembali berjalan menuju rombongan pesantrennya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan dengan perempuan miliarder itu akan membawa dirinya ke dalam perjalanan hidup yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun, ia juga tidak merasa takut. Ia hanya percaya bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia pasti memiliki hikmah yang belum terlihat. Dan dari sinilah, sebuah janji yang diucapkan karena kesombongan dan luka mulai berubah menjadi jalan takdir yang perlahan akan menguji hati, keimanan, dan kesabaran dua insan yang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Setelah kejadian di acara sosial itu, kehidupan kembali berjalan seperti biasa bagi perempuan miliarder tersebut. Ia kembali tenggelam dalam rutinitas bisnisnya yang padat. Jadwalnya dipenuhi rapat penting, perjalanan keluar kota, hingga pertemuan dengan investor besar. Dari luar, ia terlihat seperti wanita yang kembali memegang kendali penuh atas hidupnya. Namun jauh di dalam pikirannya, kata-kata yang ia ucapkan kepada santri itu masih sering teringat. Ia menganggap tantangan yang ia berikan hanyalah luapan emosi sesaat. Ia bahkan hampir melupakan peristiwa itu, meyakinkan dirinya bahwa semua itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Sementara itu,
kehidupan santri tersebut justru berjalan dalam kesederhanaan yang sama. Ia kembali menjalani aktivitas pesantren seperti biasa. Pagi hari ia membantu membersihkan halaman pesantren, siang hari ia mengikuti pengajian, dan malam hari ia menghabiskan waktu dengan membaca kitab serta membantu teman-temannya yang kesulitan memahami pelajaran. Pesantren tempat ia tinggal bukanlah pesantren besar dengan fasilitas lengkap. Bangunannya sederhana, beberapa bagian atap bahkan terlihat mulai rapuh. Para santri tidur berdesakan di kamar kecil dengan alas tikar tipis. Makanan yang mereka makan juga sangat sederhana, seringkali hanya nasi, sayur, dan lauk seadanya. Namun di tempat sederhana itu, suasana kebersamaan dan ketenangan terasa sangat kuat. Para santri saling membantu dan hidup dengan penuh rasa syukur. Santri itu dikenal sebagai pribadi yang pendiam, tetapi selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Suatu malam setelah selesai mengaji, ia duduk sendirian di serambi musola pesantren. Angin malam berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Ia memikirkan tantangan yang diberikan perempuan miliarder itu. Bukan karena ia ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena ia merasa perempuan itu sedang membutuhkan pertolongan yang tidak ia sadari. Ia menyadari bahwa membantu seseorang kembali mendekat kepada Allah bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi jika orang tersebut sudah lama hidup dalam kesibukan dunia dan kehilangan ketenangan batin. Namun, ia juga percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik pasti akan menemukan jalannya. Beberapa hari kemudian, perempuan miliarder itu secara tiba-tiba meminta asistennya mencari informasi tentang pesantren tempat santri tersebut tinggal. Ia sendiri tidak mengerti mengapa ia melakukan hal itu. Ia hanya merasa penasaran apakah santri itu benar-benar hidup dalam kondisi seperti yang ia lihat. Ketika ia menerima laporan tentang kondisi pesantren tersebut, ia terdiam cukup lama. Ia membaca tentang fasilitas pesantren yang sangat sederhana, tentang para santri yang hidup dengan keterbatasan, dan tentang kegiatan mereka yang lebih banyak diisi dengan ibadah serta pengabdian kepada masyarakat. Entah dorongan apa yang membuatnya akhirnya memutuskan untuk mengunjungi pesantren itu secara langsung. Ia datang dengan mobil mewah yang kontras dengan lingkungan sekitar pesantren. Kedatangannya langsung menarik perhatian para santri dan warga sekitar. Ketika ia turun dari mobil, beberapa santri terlihat kebingungan. Mereka tidak terbiasa menerima tamu dengan penampilan semewah itu. Perempuan itu berjalan perlahan memasuki area pesantren dengan tatapan yang mencoba menyembunyikan rasa canggung. Santri yang ia cari sedang membantu memperbaiki pagar bambu di halaman pesantren. Ketika ia melihat perempuan itu datang, ia langsung berdiri dan menyapanya dengan sopan. Ia tidak menunjukkan rasa terkejut yang berlebihan, seolah kehadiran perempuan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Perempuan itu memperhatikan kondisi pesantren dengan saksama. Ia melihat bangunan yang mulai lapuk, ruang belajar yang sempit, dan dapur sederhana yang dipakai bersama oleh para santri. Pemandangan itu membuatnya merasa aneh. Ia tidak pernah membayangkan ada orang yang bisa hidup dengan kondisi seperti itu, namun tetap terlihat tenang. Ia langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Ia berkata bahwa ia ingin melihat apakah santri itu benar-benar serius dengan semua ucapan tentang doa dan perubahan hidup. Nada bicaranya masih terdengar dingin, meski di dalam hatinya mulai muncul rasa penasaran yang lebih besar. Santri itu tidak menjawab dengan panjang lebar. Ia hanya mengatakan bahwa jika perempuan itu benar-benar ingin mencoba, maka ia harus bersedia memperbaiki beberapa hal dalam hidupnya. Ia menjelaskan bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbanyak amal baik. Perempuan itu menanyakan apa yang harus ia lakukan. Ia mengira santri itu akan meminta sesuatu yang besar atau sulit. Namun jawaban yang ia dengar justru sangat sederhana. Santri itu menyarankan agar perempuan itu mulai memperbaiki ibadahnya, meluangkan waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, serta memperbanyak sedekah kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Ia mengatakan bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan niat tulus. Perempuan itu mendengarkan dengan ekspresi ragu. Baginya, saran itu terdengar terlalu sederhana dibandingkan masalah besar yang ia hadapi.
Ia terbiasa menyelesaikan masalah dengan strategi bisnis dan perhitungan logis, bukan dengan pendekatan spiritual. Namun entah mengapa ia tidak langsung menolak saran tersebut. Ia hanya mengangguk pelan, meski dalam hatinya masih dipenuhi raguan. Ia merasa seperti sedang mencoba sesuatu yang sama sekali baru dan asing baginya. Sejak hari itu, perempuan miliarder tersebut mulai mencoba melakukan apa yang disarankan santri tersebut. Awalnya ia melakukannya dengan setengah hati. Ia berdoa hanya karena ingin melihat apakah benar ada perubahan yang akan terjadi. Ia juga mulai menyumbangkan sebagian hartanya untuk kegiatan sosial, meski masih dengan perasaan ragu. Hari demi hari berlalu, dan tanpa ia sadari, ada perubahan kecil yang mulai ia rasakan. Ia merasa pikirannya sedikit lebih tenang. Ia mulai merasakan ketenangan ketika berdoa, meski ia belum sepenuhnya memahami perasaan itu. Santri itu sendiri tidak pernah memaksa atau menanyakan perkembangan perempuan tersebut. Ia hanya sesekali mengingatkan melalui pesan singkat agar perempuan itu tetap menjaga niat baiknya. Ia tidak ingin perempuan itu merasa terbebani karena ia percaya bahwa perubahan yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. Perjalanan itu baru saja dimulai. Perempuan miliarder itu masih berada dalam tahap mencoba, sementara santri tersebut tetap menjalani hidupnya dengan kesederhanaan. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa langkah kecil yang mereka lakukan akan membawa mereka menuju perjalanan yang jauh lebih besar. Dan tanpa mereka sadari, waktu perlahan bergerak, membawa mereka semakin dekat pada ujian yang akan menentukan apakah keyakinan, kesabaran, dan keikhlasan benar-benar mampu mengubah jalan hidup seseorang. Sejak kunjungannya ke pesantren beberapa waktu lalu, kehidupan perempuan miliarder itu mulai berjalan dengan ritme yang sedikit berbeda. Ia tetap menjalankan bisnisnya seperti biasa. Jadwalnya masih padat, pertemuan dengan klien dan investor tetap berlangsung, dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin perusahaan tetap ia jalankan dengan penuh disiplin. Namun di tengah kesibukan itu, ia mulai menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ia mulai mencoba melaksanakan ibadah dengan lebih tenang. Ia berusaha meluangkan waktu untuk berdoa, bukan sekedar rutinitas, tetapi dengan harapan yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Awalnya semua itu terasa canggung baginya. Ia terbiasa hidup dengan segala sesuatu yang serba terencana dan bisa dikendalikan. Berdoa dengan penuh harapan terasa seperti sesuatu yang sulit ia lakukan. Ia bahkan sering merasa ragu, apakah semua yang ia lakukan akan membawa perubahan. Suatu malam, setelah pulang dari rapat penting, ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu ruangan redup, hanya menyisakan cahaya dari lampu meja. Ia menatap jendela besar yang memperlihatkan gemerlap lampu kota. Untuk pertama kalinya, ia mencoba berdoa lebih lama dari biasanya. Ia menutup matanya, mencoba mengungkapkan isi hatinya yang selama ini ia pendam. Ia tidak lagi berdoa dengan kata-kata yang terstruktur. Ia hanya mencoba berbicara kepada Allah dengan perasaan yang jujur. Tanpa ia sadari, air matanya perlahan jatuh. Ia merasa seperti melepaskan beban yang selama ini ia simpan sendirian. Malam itu menjadi titik awal perubahan kecil dalam dirinya. Ia mulai merasakan ketenangan yang berbeda. Bukan kebahagiaan besar, tetapi ketenangan yang membuat pikirannya terasa lebih ringan. Di sisi lain, ia juga mulai memperhatikan saran santri tentang sedekah. Ia tidak lagi sekadar menyalurkan bantuan melalui perusahaan. Ia mulai melakukannya secara pribadi. Ia mengunjungi beberapa panti asuhan dan rumah singgah tanpa membawa rombongan besar atau liputan media. Saat melihat anak-anak yang hidup dalam keterbatasan, namun tetap bisa tertawa, hatinya mulai tersentuh. Ia merasa seperti melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan. Namun, perubahan itu tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya ia kembali merasa ragu. Setiap kali ia menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, kenangan masa lalu kembali menghantui. Ia sering merasa takut berharap terlalu jauh, karena ia sudah terlalu sering merasakan kekecewaan. Suatu hari, setelah menjalani pemeriksaan medis, ia duduk lama di dalam mobilnya sebelum pulang ke rumah. Ia memandangi hasil pemeriksaan yang tidak menunjukkan perubahan signifikan. Perasaan sedih kembali muncul. Ia mulai mempertanyakan semua usaha yang sedang ia jalani. Dalam keadaan seperti itu,
Ia sempat berpikir untuk berhenti mencoba. Ia merasa bahwa perubahan spiritual yang ia lakukan mungkin hanya memberikan ketenangan sementara, bukan jawaban atas masalah hidupnya. Namun di saat itulah, ia teringat ucapan santri tersebut, bahwa perubahan hidup bukan hanya tentang hasil yang terlihat, tetapi tentang bagaimana seseorang memperbaiki dirinya selama proses itu berlangsung. Beberapa hari kemudian, ia kembali mengunjungi pesantren. Kedatangannya kali ini terasa berbeda. Ia tidak lagi datang dengan sikap penuh tantangan. Ia datang dengan perasaan yang lebih tenang, meski masih menyimpan banyak pertanyaan. Santri itu menyambutnya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak menanyakan perkembangan yang terlalu jauh. Ia hanya menanyakan kabar dan memastikan perempuan itu tetap menjalani apa yang telah ia mulai. Perempuan itu menceritakan bahwa ia sudah mencoba memperbaiki ibadah dan memperbanyak sedekah, tetapi ia masih sering merasa ragu. Ia takut berharap terlalu tinggi karena ia tidak ingin kembali merasakan kekecewaan. Santri itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mengatakan bahwa keraguan adalah hal yang wajar dalam perjalanan seseorang menuju perubahan. Ia menjelaskan bahwa keikhlasan tidak muncul secara instan, tetapi tumbuh perlahan melalui kesabaran. Ia juga mengatakan bahwa terkadang Allah memberikan perubahan bukan dalam bentuk yang langsung terlihat, tetapi dalam bentuk ketenangan hati. Menurutnya, ketenangan hati adalah salah satu nikmat terbesar yang sering tidak disadari manusia. Ucapan itu membuat perempuan tersebut terdiam. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia selalu fokus pada apa yang belum ia miliki, tanpa menyadari perubahan yang sedang terjadi dalam dirinya. Sejak pertemuan itu, ia mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang. Ia tidak lagi terlalu memaksakan harapan. Ia mencoba menikmati proses perubahan yang sedang ia jalani. Ia mulai belajar menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginannya. Perubahan itu juga terlihat dalam cara ia menjalankan bisnis. Ia menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Ia mulai memperhatikan kesejahteraan karyawan dan lebih sering terlibat dalam kegiatan sosial perusahaan secara langsung. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan sikapnya. Mereka melihat bahwa perempuan itu menjadi lebih sabar dan lebih mudah tersenyum. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang ia jalani di dalam hatinya. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara perempuan miliarder itu dan santri tersebut tetap berjalan dengan sederhana. Mereka tidak sering bertemu, tetapi komunikasi mereka tetap terjaga. Santri itu hanya sesekali mengingatkan agar perempuan itu tetap menjaga niat baiknya. Perjalanan perubahan itu belum mencapai titik akhir. Perempuan miliarder itu masih berada di tengah proses yang panjang. Ia belum tahu bagaimana akhir dari perjalanan ini. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak takut menghadapi masa depan. Dan tanpa ia sadari, perubahan yang perlahan tumbuh dalam dirinya sedang membawa hidupnya menuju sebuah kejutan besar yang akan menguji keyakinannya, kesabarannya, dan keikhlasannya dalam menerima ketentuan Allah. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam diri perempuan itu semakin terlihat. Namun, kehidupan tidak serta-merta menjadi lebih mudah. Ia tetap menjalani rutinitas bisnisnya dengan disiplin tinggi. Perusahaannya sedang berkembang pesat dan menghadapi proyek besar yang menuntut perhatian penuh darinya. Kesibukan itu membuat waktunya semakin terbatas. Jadwal rapat bertambah, perjalanan bisnis semakin sering, dan tanggung jawab yang harus ia pikul semakin berat. Dalam kondisi seperti itu, ia mulai kesulitan menjaga rutinitas ibadah dan kebiasaan baik yang baru saja ia bangun. Pada awalnya, ia masih berusaha mempertahankan perubahan yang telah ia lakukan. Ia tetap berusaha meluangkan waktu untuk berdoa dan bersedekah. Namun, perlahan, kesibukan mulai menggerus konsistensinya. Ia mulai menunda ibadah karena alasan pekerjaan. Ia mulai merasa lelah dan kehilangan semangat untuk menjaga perubahan yang sedang ia jalani. Suatu malam setelah pulang dari perjalanan bisnis yang melelahkan, ia duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Lampu-lampu rumah menyala terang, tetapi suasana tetap terasa kosong. Ia memandangi meja makan besar yang jarang digunakan. Pemandangan itu mengingatkannya pada kesepian yang dulu sering ia rasakan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri,
apakah perubahan yang ia lakukan benar-benar memiliki arti. Ia merasa bahwa hidupnya tetap berjalan seperti biasa. Ia masih sibuk, masih sendiri, dan masih menghadapi kenyataan yang sama tentang masa lalunya. Keraguan itu semakin kuat ketika ia kembali menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Proses pemeriksaan yang pernah ia jalani berkali-kali kembali menghidupkan kenangan lama. Ia duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Suasana rumah sakit selalu membuatnya merasa lemah. Bau obat-obatan, suara langkah dokter, dan wajah-wajah pasien lain sering mengingatkannya pada masa-masa ketika ia berjuang mempertahankan rumah tangganya dulu. Kenangan itu datang begitu kuat, membuat hatinya terasa sesak. Setelah pemeriksaan selesai, ia menerima hasil yang tidak menunjukkan perubahan berarti. Dokter hanya menyarankan agar ia tetap menjaga kesehatan dan tidak terlalu berharap pada kemungkinan yang tidak pasti. Kalimat itu terasa seperti mengulang luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Dalam perjalanan pulang, ia memandangi jalanan kota dari balik kaca mobil. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang terus berputar. Ia mulai merasa bahwa sebuah usaha yang ia lakukan, baik secara medis maupun spiritual, mungkin hanya memberinya harapan palsu. Ia membantu mengajar santri yang lebih muda, membantu warga sekitar yang membutuhkan, dan menjalani ibadah dengan penuh ketenangan. Santri itu menyadari bahwa perempuan tersebut mulai jarang berkomunikasi. Namun, ia tidak pernah mencoba memaksakan diri untuk menghubunginya. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki fase ujian yang harus dihadapi sendiri. Ia hanya mendoakan agar perempuan itu tetap diberi kekuatan. Beberapa minggu berlalu tanpa komunikasi yang berarti. Perempuan miliarder itu semakin tenggelam dalam kesibukan dan keraguannya. Ia mulai kembali menjalani hidup dengan cara lama, fokus pada pekerjaan, dan mencoba melupakan perubahan yang pernah ia mulai. Suatu hari, ia menghadiri acara pertemuan bisnis yang dihadiri banyak pengusaha besar. Dalam acara itu, ia bertemu dengan beberapa teman lama yang pernah mengetahui masa lalunya. Tanpa sengaja, percakapan mereka kembali menyinggung tentang kehidupan pribadinya. Salah satu rekannya dengan nada bercanda menanyakan apakah ia sudah menemukan pasangan baru. Pertanyaan itu membuat suasana menjadi canggung. Perempuan itu hanya tersenyum tipis, tetapi di dalam hatinya perasaan lama kembali muncul. Percakapan itu membuatnya semakin yakin bahwa hidupnya memang tidak akan pernah berubah. Ia merasa bahwa harapan yang sempat tumbuh dalam dirinya hanyalah ilusi yang perlahan memudar. Malam itu, setelah kembali ke rumah, ia duduk lama di balkon sambil memandangi langit. Ia mencoba mengingat kembali semua proses yang telah ia jalani sejak bertemu santri tersebut. Ia merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan, tidak tahu apakah harus melanjutkan atau berhenti. Dalam keadaan seperti itu, ia membuka kembali pesan-pesan lama dari santri tersebut. Ia membaca kalimat-kalimat sederhana yang berisi pengingat untuk tetap sabar dan menjaga niat baik. Membaca pesan itu membuat perasaannya bercampur antara rindu, bingung, dan takut berharap lagi. Akhirnya, setelah pergulatan batin yang panjang, ia memutuskan untuk kembali mengunjungi pesantren. Perjalanan menuju pesantren terasa berbeda kali ini. Ia datang bukan dengan rasa penasaran, tetapi dengan hati yang penuh keraguan. Ketika ia tiba, suasana pesantren tetap sama seperti biasanya. Para santri terlihat sibuk dengan kegiatan mereka. Beberapa sedang mengaji, beberapa membantu membersihkan halaman. Kehangatan suasana pesantren membuat hatinya sedikit tenang. Santri itu sedang duduk di serambi musola ketika melihat perempuan itu datang. Ia berdiri dan menyambutnya dengan senyum sederhana. Ia tidak menanyakan mengapa perempuan itu lama tidak datang. Ia hanya mempersilahkan perempuan itu duduk dan beristirahat. Perempuan itu akhirnya menceritakan semua yang ia rasakan.
Ia mengaku bahwa ia mulai kehilangan keyakinan. Ia merasa lelah berharap dan takut kembali kecewa. Ia mengatakan bahwa mungkin semua perubahan yang ia jalani tidak akan membawa hasil seperti yang ia harapkan. Santri itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah perempuan itu selesai berbicara, ia berkata bahwa perjalanan menuju perubahan memang sering diisi dengan keraguan. Ia mengatakan bahwa ujian justru datang ketika seseorang sudah mulai melangkah menuju kebaikan. Ia menjelaskan bahwa Allah sering menguji kesabaran hamba-Nya bukan untuk menjauhkan mereka dari harapan, tetapi untuk menguatkan niat mereka. Ia juga mengatakan bahwa perubahan yang sejati tidak diukur dari hasil yang cepat terlihat, tetapi dari ketulusan seseorang dalam menjalani prosesnya. Ucapan itu membuat perempuan tersebut terdiam cukup lama. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia masih menjalani perubahan dengan harapan mendapatkan hasil tertentu, bukan karena keikhlasan. Pertemuan itu tidak langsung menghapus keraguannya, namun ada sesuatu dalam dirinya yang kembali bangkit. Ia mulai merasa bahwa perjalanan yang ia jalani belum seharusnya ia hentikan. Malam itu sebelum pulang, ia duduk sejenak di halaman pesantren. Ia memandangi langit yang mulai gelap dan merasakan angin malam yang berhembus pelan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Ia belum tahu bagaimana akhir dari perjalanan ini. Ia masih membawa banyak keraguan. Namun untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa perjalanan menuju perubahan bukan tentang seberapa cepat ia mendapatkan jawaban, melainkan tentang bagaimana ia bertahan dalam proses yang penuh ujian. Dan tanpa ia sadari, ujian yang ia hadapi saat itu justru sedang mempersiapkan dirinya untuk menerima kejutan besar yang akan segera datang dalam hidupnya. Setelah kunjungannya kembali ke pesantren, hati perempuan itu terasa sedikit lebih ringan. Ia pulang dengan perasaan yang belum sepenuhnya tenang, namun tidak lagi dipenuhi kegelisahan seperti sebelumnya. Kata-kata santri itu terus terngiang dalam pikirannya, terutama tentang keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani proses perubahan. Hari-hari berikutnya, ia kembali menjalani rutinitas pekerjaannya. Namun ada sesuatu yang mulai berubah dalam cara ia melihat hidup. Ia tidak lagi terlalu keras terhadap dirinya sendiri. Ia mulai mencoba menjalani setiap hari dengan lebih tenang dan tidak terlalu dibebani oleh harapan yang berlebihan. Suatu pagi, ia bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela kamarnya, menciptakan suasana yang hangat. Ia duduk sejenak di tepi tempat tidur, merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin memulai hari dengan berdoa tanpa paksaan. Ia berjalan menuju ruang ibadah kecil di dalam rumahnya. Ruangan itu sebenarnya sudah lama ada, tetapi jarang ia gunakan secara serius. Ia duduk di sana cukup lama, mencoba berbicara kepada Allah dengan perasaan yang lebih jujur. Tidak ada permintaan yang berlebihan, hanya harapan agar ia diberi ketenangan dalam menjalani hidup. Sejak hari itu, ia mulai menjaga kebiasaan tersebut. Setiap pagi dan malam, ia meluangkan waktu untuk berdoa. Ia tidak lagi melakukannya karena ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena ia mulai merasakan kenyamanan dalam kebiasaan itu. Perubahan itu juga terlihat dalam cara ia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia mulai lebih sering berbicara dengan karyawan, mendengarkan keluhan mereka, dan mencoba memahami kehidupan mereka. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada target dan pencapaian tanpa benar-benar memperhatikan orang-orang yang bekerja bersamanya. Suatu hari, ia mengunjungi salah satu cabang perusahaannya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia berjalan menyusuri ruangan kerja, memperhatikan aktivitas para karyawan. Beberapa karyawan terlihat terkejut melihat kedatangannya, tetapi ia menyapa mereka dengan senyum yang lebih hangat dari biasanya. Ia duduk bersama beberapa karyawan dan mendengarkan cerita mereka tentang kehidupan sehari-hari. Ada yang bercerita tentang kesulitan ekonomi, ada yang bercerita tentang perjuangan membesarkan anak, dan ada juga yang hanya ingin berbagi pengalaman hidup sederhana. Percakapan itu membuat hatinya tersentuh.
Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesempurnaan hidup. Banyak orang yang hidup dengan keterbatasan, namun tetap mampu tersenyum dan bersyukur. Selain perubahan dalam lingkungan kerja, ia juga semakin aktif dalam kegiatan sosial. Ia mulai mengunjungi beberapa panti jompo secara diam-diam tanpa membawa rombongan besar. Ia duduk bersama para lansia, mendengarkan cerita masa lalu mereka, dan mencoba memberikan perhatian yang selama ini jarang ia lakukan. Suatu sore, saat ia mengunjungi sebuah panti jompo, ia bertemu dengan seorang nenek yang tinggal sendirian tanpa keluarga. Nenek itu bercerita tentang kehidupannya yang penuh perjuangan, namun tetap merasa bahagia karena masih bisa menjalani hari dengan rasa syukur. Percakapan dengan nenek itu membuat perempuan miliarder tersebut terdiam cukup lama. Ia merasa seperti mendapatkan pelajaran hidup yang sederhana, namun sangat dalam. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan seringkali datang dari penerimaan, bukan dari pencapaian. Namun di tengah perubahan yang mulai ia rasakan, kehidupan kembali memberikan kejutan yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa minggu kemudian, ia mulai merasakan perubahan dalam kondisi tubuhnya. Ia sering merasa lelah dan mengalami gejala yang tidak biasa. Awalnya ia menganggap hal itu hanya akibat kelelahan karena pekerjaan. Namun gejala itu semakin sering muncul, membuatnya akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Saat ia duduk di ruang tunggu rumah sakit, perasaannya campur aduk. Ia tidak tahu harus berharap atau justru takut menghadapi kenyataan. Kenangan masa lalu kembali muncul, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Proses pemeriksaan berjalan cukup lama. Ia menunggu hasil pemeriksaan dengan perasaan yang sulit digambarkan. Waktu terasa berjalan sangat lambat, sementara pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan yang saling bertabrakan. Ketika dokter akhirnya memanggilnya masuk, ia duduk dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mencoba terlihat tenang, meskipun di dalam hatinya muncul rasa takut yang besar. Ia sudah terlalu sering menghadapi kekecewaan, sehingga ia tidak berani berharap terlalu tinggi. Dokter mulai menjelaskan hasil pemeriksaan dengan suara yang tenang. Ia mengatakan bahwa ada beberapa perubahan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Kalimat itu membuat perempuan tersebut menahan napas. Ia merasa seperti berdiri di ambang sebuah kenyataan yang belum ia pahami. Ia diminta untuk menjalani beberapa pemeriksaan tambahan untuk memastikan kondisi kesehatannya. Dokter tidak memberikan kesimpulan yang pasti, tetapi menyarankan agar ia tetap menjaga kondisi fisik dan mentalnya. Perempuan itu keluar dari ruang dokter dengan perasaan yang sangat bercampur. Ia tidak tahu apakah harus merasa senang atau justru takut. Ia memandangi koridor rumah sakit yang panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam perjalanan pulang, ia memandangi jalanan kota dengan tatapan kosong. Ia mencoba mengingat kembali semua perubahan yang telah ia jalani selama beberapa bulan terakhir. Ia mulai berasa bahwa hidupnya sedang bergerak menuju sesuatu yang belum bisa ia pahami. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka jendela dan membiarkan angin malam masuk ke dalam ruangan. Ia menatap langit dengan perasaan yang dipenuhi harapan, sekaligus ketakutan. Ia belum tahu apa yang akan terjadi. Ia belum berani menyimpulkan apapun. Namun untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa hidupnya mungkin sedang memasuki fase yang sangat penting. Dan tanpa ia sadari, perjalanan yang selama ini ia jalani dengan penuh keraguan, perlahan membawa dirinya menuju sebuah kenyataan besar yang akan mengubah hidupnya secara menyeluruh. Hari-hari setelah pemeriksaan kesehatan itu terasa berjalan sangat lambat baginya. Setiap aktivitas yang ia lakukan terasa seperti dijalani dengan pikiran yang setengah kosong. Ia tetap menghadiri rapat, tetap memimpin perusahaan, dan tetap menjalani rutinitasnya. Namun di dalam hatinya, ia terus memikirkan kemungkinan yang belum ia ketahui. Ia berusaha terlihat tenang di hadapan semua orang. Tidak ada yang menyadari bahwa ia sedang menghadapi pergulatan batin yang sangat berat. Bahkan asistennya pun hanya melihatnya sebagai sosok pemimpin yang tetap profesional seperti biasa.
Beberapa hari kemudian, ia harus kembali ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Perjalanan menuju rumah sakit terasa berbeda dari biasanya. Ia duduk di kursi belakang mobil sambil memandang jalanan kota yang ramai. Pikirannya dipenuhi kenangan masa lalu ketika ia menjalani pemeriksaan serupa bersama mantan suaminya. Kenangan itu membuat dadanya terasa sesak. Ia teringat bagaimana dulu ia datang dengan penuh harapan, lalu pulang dengan kekecewaan yang menyakitkan. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Dalam hati, ia berusaha berdoa, meskipun doanya masih dipenuhi keraguan. Saat tiba di rumah sakit, ia berjalan menyusuri koridor panjang menuju ruang pemeriksaan. Setiap langkah terasa berat. Ia mencoba mengingat kata-kata santri itu tentang kesabaran dan keikhlasan, tetapi rasa takut tetap sulit ia hilangkan. Proses pemeriksaan berlangsung cukup lama. Ia duduk di ruang tunggu dengan tangan yang saling menggenggam. Ia memandangi orang-orang di sekitarnya, mencoba mengalihkan pikirannya. Ada pasangan suami istri yang terlihat saling menggenggam tangan, ada seorang ibu yang menggendong bayi, dan ada juga pasien lain yang menunggu dengan ekspresi tegang. Pemandangan itu membuat perasaannya semakin bercampur. Ia merasa seperti sedang berdiri di antara harapan dan kenyataan yang belum ia ketahui. Ketika dokter akhirnya memanggilnya masuk, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia duduk di kursi di depan meja dokter dengan tubuh yang terasa kaku. Dokter mulai membuka hasil pemeriksaan dengan ekspresi yang serius namun tenang. Dokter menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perkembangan yang cukup mengejutkan. Perempuan itu menatap dokter dengan mata yang mulai berkaca-kaca, mencoba memahami setiap kata yang diucapkan. Dokter melanjutkan penjelasannya dengan hati-hati. Ia mengatakan bahwa ada kemungkinan besar kondisi tubuh perempuan tersebut sedang mengalami perubahan yang sangat jarang terjadi berdasarkan riwayat kesehatannya. Dokter menyarankan agar ia menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan hasil tersebut. Kalimat itu membuat dunia perempuan tersebut terasa berhenti sejenak. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia merasa seperti sedang mendengar sesuatu yang selama ini hanya ia bayangkan dalam doa-doanya. Ia keluar dari ruang dokter dengan langkah yang pelan. Tangannya sedikit gemetar, dan pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia duduk di bangku lorong rumah sakit, mencoba menenangkan napasnya yang terasa tidak beraturan. Dalam keadaan seperti itu, ia teringat pada perjalanan yang telah ia jalani beberapa bulan terakhir. Ia teringat doa-doa yang ia panjatkan, sedekah yang ia lakukan, dan nasihat santri yang perlahan mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut kembali muncul. Ia takut berharap terlalu jauh. Ia takut jika semua ini hanya kesalahpahaman yang akan berakhir dengan kekecewaan seperti sebelumnya. Hari-hari berikutnya menjadi masa penantian yang sangat berat baginya. Ia menjalani pemeriksaan tambahan sesuai anjuran dokter. Setiap kali menunggu hasil pemeriksaan, ia merasakan tekanan yang sangat besar. Di tengah masa penantian itu, ia akhirnya memutuskan untuk kembali mengunjungi pesantren. Perjalanan menuju pesantren terasa seperti perjalanan mencari ketenangan. Ia tidak datang untuk meminta jawaban, tetapi hanya ingin menenangkan hatinya. Ketika ia tiba di pesantren, suasana yang sederhana dan tenang langsung membuatnya merasa sedikit lega. Para santri terlihat sibuk dengan kegiatan mereka, seperti biasanya. Kehidupan di pesantren berjalan dengan ritme yang jauh berbeda dari kehidupan kota yang penuh tekanan. Santri itu sedang membantu mengajar santri kecil membaca Al-Quran ketika melihat perempuan tersebut datang. Ia menyelesaikan kegiatan mengajarnya, lalu menyambut perempuan itu dengan senyum sederhana. Perempuan itu duduk di serambi musola dan menceritakan semua yang sedang ia alami. Ia mengatakan bahwa ada kemungkinan perubahan besar dalam kondisi kesehatannya, tetapi ia masih dipenuhi rasa takut. Santri itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah perempuan itu selesai berbicara, ia mengatakan bahwa setiap harapan harus disertai dengan kesabaran. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak pernah bisa mengendalikan hasil,
tetapi selalu bisa mengendalikan niat dan usaha. Ia juga mengatakan bahwa rasa takut adalah bagian dari perjalanan iman. Menurutnya, rasa takut sering muncul ketika seseorang sedang berada di dekat jawaban dari doa-doanya. Ia menyarankan agar perempuan itu tetap berdoa, bukan hanya untuk hasil yang ia harapkan, tetapi juga untuk kekuatan menerima apapun yang akan terjadi. Ucapan itu membuat perempuan tersebut menundukkan kepala. Ia merasa seperti mendapatkan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia selalu berdoa dengan harapan mendapatkan sesuatu, tetapi jarang berdoa untuk mendapatkan ketenangan menerima takdir. Pertemuan itu tidak berlangsung lama, tetapi cukup untuk membuat hatinya lebih tenang. Ia pulang dari pesantren dengan perasaan yang lebih siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke rumah sakit untuk menerima hasil pemeriksaan terakhir. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti perjalanan menuju titik penentuan dalam hidupnya. Ia duduk di ruang tunggu dengan napas yang terasa berat, namun hatinya lebih tenang dibanding sebelumnya. Saat dokter akhirnya memanggilnya masuk, ia berjalan dengan langkah yang lebih mantap. Ia duduk di depan dokter dengan tatapan yang mencoba menyembunyikan kegugupan. Dokter membuka hasil pemeriksaan dan mulai menjelaskan dengan nada yang sangat hati-hati. Kalimat demi kalimat yang diucapkan dokter membuat mata perempuan itu mulai dipenuhi air mata. Ia mendengar sesuatu yang selama ini hanya ia impikan dalam doa-doanya. Namun ia masih belum berani mempercayainya sepenuhnya. Ia menatap dokter dengan ekspresi yang dipenuhi harapan sekaligus ketakutan. Dan di titik itulah, kehidupan perempuan miliarder itu berdiri di ambang kenyataan besar yang akan mengubah seluruh arah hidupnya, membuka jalan menuju babak baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perempuan itu duduk di depan dokter dengan tubuh yang terasa kaku. Tangannya menggenggam ujung kursi dengan erat, seolah mencoba menahan perasaan yang bergejolak di dalam dadanya. Dokter memandangnya dengan ekspresi tenang, lalu mulai menjelaskan hasil pemeriksaan terakhir dengan sangat hati-hati. Dokter mengatakan bahwa berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat perubahan kondisi kesehatan yang sangat mengejutkan. Kalimat itu membuat perempuan tersebut menahan napas. Ia merasa seperti dunia di sekitarnya menjadi sunyi, hanya menyisakan suara dokter yang terdengar perlahan. Dokter melanjutkan penjelasannya dengan penuh kehati-hatian. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat tanda-tanda kondisi yang selama ini dianggap sangat kecil kemungkinannya, justru menunjukkan perkembangan yang positif. Dokter menegaskan bahwa kondisi itu perlu terus dipantau dengan pemeriksaan lanjutan. Tetapi perubahan yang terjadi merupakan sesuatu yang jarang terjadi berdasarkan riwayat medis perempuan tersebut. Mata perempuan itu mulai dipenuhi air mata. Ia menundukkan wajahnya, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja ia dengar. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa menerima kabar buruk setiap kali menjalani pemeriksaan. Mendengar kemungkinan yang berbeda, membuat hatinya seperti tidak siap menerima kenyataan itu. Ia keluar dari ruang dokter dengan langkah yang pelan. Tangannya masih gemetar ketika ia memegang berkas hasil pemeriksaan. Ia berjalan menuju lorong rumah sakit, lalu duduk di bangku panjang yang berada di dekat jendela. Cahaya matahari siang masuk melalui kaca jendela, menyinari wajahnya yang basah oleh air mata. Ia memandangi berkas di tangannya dengan perasaan yang bercampur antara bahagia dan takut. Ia tidak tahu apakah harus mempercayai kabar itu sepenuhnya. Kenangan masa lalu kembali muncul. Ia teringat bagaimana dulu ia pernah merasakan harapan yang sama, lalu harus menerima kenyataan yang menghancurkan. Luka itu masih terasa begitu nyata dalam hatinya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia teringat perjalanan panjang yang telah ia jalani selama beberapa bulan terakhir. Ia teringat doa-doa yang ia panjatkan dengan air mata, sedekah yang ia lakukan dengan niat memperbaiki diri, dan nasihat santri yang perlahan mengubah cara pandangnya tentang hidup. Ia menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Dalam hatinya, ia berusaha mengucapkan rasa syukur, meskipun ia masih diliputi ketakutan. Ia mulai memahami
bahwa kebahagiaan yang ia rasakan bukan hanya karena kemungkinan yang ia dengar, tetapi karena ketenangan hati yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Dalam perjalanan pulang, ia memandangi jalanan kota dengan tatapan yang berbeda. Ia tidak lagi melihat keramaian kota sebagai sesuatu yang menyesakan. Ia merasa seperti sedang menjalani perjalanan menuju fase baru dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, ia berjalan perlahan memasuki ruang kerjanya. Ia duduk di kursi besar yang selama ini menjadi tempatnya mengambil berbagai keputusan penting dalam hidup. Namun kali ini, ia tidak membuka laptop atau membaca laporan bisnis. Ia hanya duduk diam, memandangi jendela besar yang menghadap ke taman rumahnya. Ia memikirkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia memikirkan perjalanan panjang yang penuh luka, kesombongan, keraguan, hingga perubahan yang perlahan mengajarinya arti keikhlasan. Malam itu, ia kembali menuju ruang ibadah kecil di rumahnya. Ia duduk di sana cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia berdoa bukan dengan rasa terpaksa, bukan dengan harapan penuh tuntutan, tetapi dengan rasa syukur yang tulus. Air matanya kembali jatuh, namun kali ini air mata itu terasa berbeda. Ia merasa seperti sedang melepaskan beban yang selama ini menekan hatinya. Ia berdoa agar diberi kekuatan menjalani apapun yang akan terjadi, baik itu kebahagiaan maupun ujian baru. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk kembali mengunjungi pesantren. Perjalanan menuju pesantren terasa penuh makna baginya. Ia tidak lagi datang dengan rasa penasaran atau keraguan, tetapi dengan perasaan ingin berbagi kabar yang mengubah hidupnya. Ketika ia tiba, suasana pesantren tetap sederhana seperti biasanya. Para santri terlihat menjalani aktivitas mereka dengan penuh ketenangan. Kehangatan suasana pesantren membuat hatinya terasa damai. Santri itu sedang duduk di halaman pesantren ketika melihat perempuan tersebut datang. Ia berdiri dan menyambutnya dengan senyum sederhana. Ia tidak bertanya apapun, tetapi tatapannya menunjukkan bahwa ia siap mendengarkan. Perempuan itu duduk di samping santri tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar. Dengan suara pelan, ia menceritakan hasil pemeriksaan yang baru saja ia terima. Ia mengatakan bahwa ada kemungkinan perubahan besar dalam hidupnya. Santri itu mendengarkan dengan wajah yang tetap tenang. Ia tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Setelah perempuan itu selesai berbicara, ia menundukkan kepala sejenak, lalu mengucapkan rasa syukur dengan penuh ketulusan. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia adalah bagian dari rencana Allah yang tidak selalu bisa dipahami secara langsung. Ia mengingatkan perempuan itu agar tetap menjaga keikhlasan, karena perjalanan yang sedang ia jalani masih membutuhkan kesabaran. Ucapan itu membuat perempuan tersebut kembali menitikkan air mata. Ia menyadari bahwa perjalanan yang ia jalani bukan hanya tentang harapan memiliki sesuatu yang selama ini ia impikan, tetapi tentang bagaimana ia menemukan kembali makna hidup yang sebenarnya. Pertemuan itu berlangsung dengan suasana yang penuh ketenangan. Tidak ada janji yang diulang, tidak ada kata-kata besar yang diucapkan. Hanya ada rasa syukur dan kesadaran bahwa kehidupan mereka sedang bergerak menuju arah yang baru. Perempuan miliarder itu pulang dari pesantren dengan hati yang terasa jauh lebih ringan. Ia belum tahu bagaimana akhir dari perjalanan ini. Ia masih harus menjalani pemeriksaan lanjutan dan menghadapi kemungkinan yang belum pasti. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi takut menghadapi masa depan. Ia merasa bahwa apapun yang akan terjadi, ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada semua yang pernah ia miliki sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, perjalanan yang ia jalani telah membawanya semakin dekat pada takdir yang pernah ia ucapkan dalam sebuah tantangan. Takdir yang kini perlahan berubah menjadi kenyataan yang akan menentukan arah hidupnya selanjutnya.